Mulai. Siapa yang ini aku lagi? Ya, Iya, kamu aja, Vin. Bukan, oke. enak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan medan elektrik, hukum Gauss, potensi elektrik, kapasitas, dan dielektrik. Perkenalkan saya Muhammad Kevin Rizky Hakim. Saya Muhammad Raffi Akbar. Saya Calvin Giberto Bantoruan. Saya Ali Ahmad Anendra. Saya Ali Ahmad Anendra. Lanjut, lanjut. Next. Next. Selanjutnya untuk pembagian materi kita akan memulai dari electric fields, Gauss law, electric potential, dan capacities and dielectric. Oh iya, dua tiga. Electric fields. Yang pertama adalah properties of electric charge. Ada dua jenis muatan, yaitu positif dan negatif. Muatan sejenis saling tolak-menolak, sementara yang muatan berlawanan jenis saling saling talik menarik. Kekekalan muatan itu jadi muatan listrik bersifat kekal ya. Muatannya neto. Total muatan positif dikurangi total muatan negatif. Dari sebuah sistem terisolasi adalah konstan. Kuantisasi muatan. Muatan listrik itu bersifat terkuantisasi. Artinya muatan suatu benda Q selalu merupakan kelipatan bulat dari muatan elementer. Yaitu Q sama dengan N dikali di mana N sama dengan plus min 1, plus min 2, plus min 3, dan seterusnya. Dan merupakan bilangan konstanta 1602 dikali 10 pangkat min 19 C kolom ya. Lanjut. Charging objects by induction. Induksi adalah proses memberi muatan pada sebuah benda tanpa menyentuhnya langsung dengan benda bermuatan lainnya. Langkah-langkah umumnya, yang pertama benda netral didekati oleh benda bermuatan, misalnya negatif. Muatan-muatan berlawanan dalam benda netral akan tertarik ke sisi yang lebih dekat, sementara muatan sejenis akan terdorong ke sisi yang jauh. Jika sisi yang jauh di grounding, muatan sejenis akan mengalir ke tanah. Setelah grounding diputus dan kemudian benda bermuatan dijauhkan, benda yang semula netral kini menjadi bermuatan. Dalam contoh ini menjadi muatannya positif karena tadi didekati sama yang negatif. Lanjut. 23.3 Coulomb's Law. Konsep dasarnya Coulomb's Law, hukum Coulomb menyatakan gaya listrik antara dua muatan listrik. Besar gaya berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Rumusnya yaitu F sama dengan KE, Q1, Q2 dalam nilai mutlak dibagi R kuadrat. KE adalah konstanta Coulomb. Angkanya 9,875 dikali 10 pangkat 9 Newton dikali meter persegi per C. Kolom. Prinsip superposisi. Jika terdapat lebih dari dua muatan, gaya total pada suatu muatan adalah jumlah vektor dari gaya-gaya yang diberikan oleh masing-masing muatan lainnya. Next, next. 23.4. Analisis model. Particle in a field. Konsep medan listrik. Konsep medan listrik. Konsep medan listrik diperkenalkan untuk mempermudah penghitungan gaya pada suatu muatan. Definisi medan listrik. Gaya persatuan muatan pada suatu muatan uji positif kecil. Rumusnya vektor sama dengan vektor Fe per Q0. Gaya pada muatan dalam listrik. Jika medan listrik di suatu titik diketahui, gaya pada sebuah muatan QQ yang ditempatkan di titik tersebut adalah jika QE positif, arah gaya searah dengan medan. Jika QE negatif, arah gaya berlawanan dengan arah medan. Next, next. 23.5 Electric field of a continuous charge distribution. Untuk menghitung medan listrik yang dihasilkan oleh distribusi muatan kontinu seperti batang, cincin, piringan, muatan tersebut dianggap sebagai kumpulan banyak elemen muatan kecil dq. Prinsip superposisi diterapkan dengan mengintegralkan kontribusi medan listrik dari setiap elemen muatan. Langkah-langkahnya pertama pilih elemen muatan dq. Dua, tuliskan rumus medan listrik DE yang dihasilkan oleh dq. Yang ketiga, uraikan DE menjadi komponen-komponennya, DEZ, DE Y, dan lain-lainnya.
Integrasikan setiap komponen secara terpisah untuk mendapatkan komponen medan listrik total. Next. 3.6 Electric Field Lines, garis-garis imajiner yang digunakan untuk memvisualisasikan medan listrik. Sifat-sifat garis medan listrik. Garis medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke dalam muatan negatif. Jumlah garis yang keluar atau masuk sebanding dengan besarnya muatan. Garis-garis medan tidak pernah berpotongan. Kerapatan garis, jumlah garis persatuan luas sebanding dengan besar medan listrik di daerah tersebut. Daerah dengan garis yang rapat berarti medan listriknya kuat. Next. 23.7 Motion of a charged particle in a uniform electric field. Pengertiannya, gaya pada partikel bermuatan dalam medan seragam adalah konstan. Analogi geraknya mirip dengan gerak parabola benda jatuh di medan gravitasi bumi, tetapi percepatannya ditentukan oleh Q dan E. Percepatan partikelnya tadi A sama dengan Q, E dibagi M. Aplikasi. Jika partikel bergerak sejajar dengan medan listrik, geraknya akan dipercepat atau diperlambat secara lurus. Jika partikel memasuki medan secara tegak lurus, lintasannya akan berupa parabola. Prinsip ini digunakan dalam perangkat seperti osiloskop, tabung sinar katoda, seperti pada gambar di sampingnya. Next. Oke, selanjutnya ada 2.4 Gauss Law. Yang pertama 24.1 itu electric flux. Jadi konsep dasar itu flux elektrik itu menggambarkan tentang jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Secara matematis rumusnya itu kayak gitu. Nah, jika medan listriknya itu seragam, maka dia tegak lurus terhadap permukaan. Nah, kalau permukaannya miring, itu rumusnya bakal beda. Nah, kalau permukaannya membentuk sudut tetanya terhadap medan listriknya itu kayak gini. Jadi rumusnya itu EA cos theta. Flux maksimum itu jika medan tegak lurus, itu tetanya itu 0 derajat dan 0 jika sejajar dengan permukaan, tetanya itu 90 derajat. Terus ada juga kalau medannya tidak seragam. Nah, untuk medan atau permukaan yang tidak seragam, fluxnya itu dihitung dengan integral. Rumusnya di mana dA-nya itu merupakan vektor luas kecil yang tegak lurus permukaan. Next. Next, Calvino. Oke. Kabar, Nah, bro. selanjutnya ada 24.2 Oke, Gauss next. Law. Kons eh 24.2 Gauss Law. Konsep dasarnya, jadi Gauss Law atau hukum Gauss itu menjelaskan hubungan antara flux listrik total yang menembus suatu permukaan tertutup atau Gaussian surface dan muatan total yang berada di dalam permukaan tersebut. Nah, flux listrik itu menggambarkan jumlah garis medan listrik yang menembus permukaan. Jadi flux listrik total melalui permukaan bola, rumusnya Q per R kuadrat dikali 4 pi R kuadrat sama dengan 4 pi Q kali Q. Kesimpulannya, flux itu tidak bergantung pada jari-jari bola dan hanya pada muatan di dalamnya. Next. Oke, selanjutnya permukaan dengan bentuk sembarang. Nah, flux total melalui permukaan tertutup apapun yang memiliki muatan Q juga bernilai sama kayak tadi, itu segitu. Dan bentuk permukaan itu tidak mempengaruhi hasil. Hanya jumlah muatan di dalamnya yang berpengaruh. Selanjutnya muatan di luar permukaan. Jika muatannya itu berada di luar permukaan, maka jumlah garis medan yang masuk atau yang masuk itu sama dengan yang keluar, di mana flux total itu bernilai 0. Selanjutnya ada persamaan umum atau Gauss Law, di mana persamaan ini itu berlaku untuk semua permukaan tertutup dan E-nya itu adalah medan total di permukaan termasuk efek muatan di luar. Kegunaan hukum Gauss ini itu sangat penting untuk sistem yang simetris kayak bola, silinder, sama bidang datar. Bergunanya apa? Agar integral itu mudah diselesaikan dan medan listriknya itu dapat dihitung secara sederhana. Nah, di sini ada foto penemu Gauss Law-nya ini. Oke, lanjut Calvino. Next. Selanjutnya 24.3 ada penerapan hukum Gauss pada berbagai distribusi muatan. Pertama, konsep dasarnya hukum Gauss itu digunakan hanya jika distribusi muatan itu simetris agar integralnya mudah diselesaikan. Nah, pilih permukaan Gaussian imajiner atau bukan fisik yang memenuhi. Yang pertama ada medan listrik E itu konstan di permukaan di mana E sejajar dengan dA sama aja kayak E kali dA sama dengan E dA. Dan kedua ada E tegak lurus dA itu kontribusinya 0. Jadi E ada 0 di bagian permukaan tertentu. Jadi nilainya 0 di bagian permukaan tertentu. Yang pertama ada bola bermuatan seragam. Dia kalau di luar bola atau R-nya itu lebih besar dari A, maka rumusnya E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Sama seperti muatan di titik pusat. Sementara kalau di dalam bola atau R-nya itu lebih kecil dari A, maka rumusnya adalah E sama dengan K kali Q per A pangkat 3 dikali R meningkat linear dengan R.
Nah, nanti grafiknya itu bakal apa? Grafik itu bentuknya bakal naik dari 0 ke K kali Q per A kuadrat di permukaan lalu turun ke 1 per R². Selanjutnya untuk garis yang muatannya tak hingga itu medannya itu di jarak R. Terusnya kayak gitu sama arahnya tuh radial keluar untuk muatan yang positif. Pola medannya bakal melemah sebanding sama 1 per R. Next, Calvino. Sementara yang ketiga ada bidang muatan tak hingga. Itu muatan permukaan rumusnya pakai gitu, di mana medan listrik seragamnya itu tidak bergantung jarak dan dua bidang sejajar. Rumusnya kayak gini. Oke, next Calvino. Selanjutnya ada 2.4 konduktor dalam kesetimbangan elektrostatis. Pengertiannya konduktor itu mengandung elektron bebas yang dapat bergerak. Nah, dalam kesetimbangan elektrostatis itu tidak ada aliran muatan yang bersih atau elektronnya itu berhenti bergerak. Jadi ada sifat-sifat konduktor dalam kesetimbangan elektrostatis itu ada 4. Yang pertama ada medan listrik dalam konduktor itu sama dengan 0. Nah kalau nggak 0 elektronnya itu bakal terus bergerak. Ya artinya belum seimbang. Kalau muatan di permukaan menyesuaikan diri hingga medan total di dalamnya itu 0. Yang kedua ada muatan hanya berada di permukaan konduktor. Dari hukum Gauss, flux di dalam 0, kalau flux di dalamnya itu nilainya 0, maka artinya dia tidak ada muatan di dalamnya. Jadi semua muatan neto itu menumpuk di permukaan. Yang ketiga, ada medan listrik tepat di luar permukaan konduktor. Dia itu tegak lurus permukaan dan besarnya itu rumusnya kayak gitu. Yang keempat atau yang terakhir ada rapat muatan terbesar itu ada pada ujung tajam atau bagian dengan jari-jari yang kelengkungannya kecil. Kenapa? Karena medan itu lebih kuat di daerah yang lebih runcing. Next. Oke, dilanjutkan oleh Kevin. Baik, untuk materi yang kelima yaitu potensial listrik. Yang pertama adalah potensial listrik dan beda potensial. Potensial listrik adalah energi potensial persatuan muatan di suatu titik akibat keberadaan muatan lain. Besar potensial dinyatakan dengan rumus V sama dengan U per Q. Perbedaan potensial atau beta potensial menunjukkan berapa besar energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain. Dalam medan listrik, muatan positif bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan muatan negatif bergerak sebaliknya. Potensial listrik sama dengan energi potensial persatuan muatan. Bisa ditulis delta V sama dengan VB minus VA atau minus integral B ke A dari vektor E ke ds. Selanjutnya, beda potensial dalam medan listrik seragam. Jika medan listrik seragam, beda potensial antara dua titik berjarak D diberikan oleh persamaan delta V sama dengan minus E kali D. Dengan D adalah jarak perpindahan sejajar arah medan. Tanda negatif menunjukkan potensial berkurang ke arah medan listrik. Misalnya jika medan 200 Newton per C dan jaraknya 0,1 meter, maka beda potensialnya adalah minus 20 volt. Arah medan listrik sama dengan arah penurunan potensial. Ini menjelaskan bagaimana tegangan bekerja dalam kapasitor datar atau medan listrik konstan. Next. Yang ketiga adalah potensial dan energi potensial akibat muatan titik. Muatan titik menghasilkan medan listrik di sekitarnya, dan setiap titik di medan itu memiliki potensial listrik yang diberikan oleh V sama dengan K kali Q per R. Potensial ini adalah besaran skalar, jadi untuk banyak muatan kita cukup menjumlahkan nilai-nilainya. Energi potensial antara dua muatan adalah U sama dengan K1, K kali Q1, Q2 per R. Semakin dekat dua muatan yang sejenis, semakin besar energi potensialnya. Konsep ini penting dalam memahami gaya tolak-menolak dan tarik-menarik oleh ion dalam energi potensial. Selanjutnya adalah menentukan medan listrik dari potensial listrik. Hubungan antara medan listrik dan potensial listrik dapat dinyatakan sebagai E sama dengan minus delta V. Artinya medan listrik adalah turunan negatif dari potensial, selalu mengarah ke arah penurunan potensial paling cepat. Garis medan listrik selalu tegak lurus terhadap garis ekuipotensial. Contohnya jika potensial Vx sama dengan 5x kuadrat, maka medan listriknya adalah
E sama dengan minus 10X. Prinsip ini menjadi dasar untuk memetakan medan dari peta potensial. Next. Selanjutnya, potensial listrik akibat sebaran muatan kontinu. Dalam kasus sebaran muatan kontinu, kita tidak lagi menjumlahkan muatan satu persatu, tapi menggunakan integral. P sama dengan K integral dq per R. Rumus ini berlaku untuk batang bermuatan, cincin, atau cakram bermuatan. Dengan cara ini kita bisa menghitung potensial di titik manapun akibat distribusi muatan yang kompleks. Selanjutnya adalah potensial listrik akibat konduktor bermuatan. Pada konduktor bermuatan, muatan listrik selalu berada di permukaan luar. Gaya tolak antar muatan membuatnya menyebar sejauh mungkin. Akibatnya medan listrik di dalam konduktor adalah nol dan potensinya sama di seluruh permukaan. Oleh karena itu, permukaan konduktor disebut sebagai permukaan ekuipotensial. Contohnya, bola logam bermuatan positif memiliki potensial yang seragam di seluruh permukaannya. Next. Selanjutnya adalah percobaan tetesan minyak. Tujuannya untuk menentukan muatan dasar elektron. Hasilnya, setiap tetesan selalu memiliki muatan kelipatan 1.602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Hasil ini menunjukkan bahwa muatan listrik bersifat terkuantitasi selalu berupa kelipatan dari muatan elektron. Percobaan ini menjadi tonggak penting dalam fisika modern. Tetesan minyak bermuatan seimbang antara gaya berat dan gaya listrik dapat dinyalakan QE sama dengan M kali G atau Q sama dengan MG per E. Selanjutnya adalah aplikasi elektrostatis. Konsep potensial listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biologi. Misalnya mesin fotokopi dan printer laser memanfaatkan medan potensial listrik untuk menarik partikel toner ke atas. Dalam dunia biologi, neuron dan otot menghasilkan sinyal melalui beda potensial listrik di membran sel. Potensial ini juga menjadi dasar kerja jantung yang dapat direkam sebagai sinyal EKG. Next. Kemudian kita masuk ke dalam topik kapasitansi. Berarti pertama kita definisi kapasitor. Kapasitor adalah sebuah pasangan konduktor yang terpisah dengan perbedaan potensi. Kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan. Muatan yang disimpan ini berbanding lurus dengan kapasitansi dan perbedaan potensi. Jadi jika kita jabarkan C dengan muatan yang disimpan dan kapasitansi berbanding terbalik dengan perbedaan potensi. Unit kapasitansi adalah farad. Pertama kemudian kita ada perhitungan kapasitansi apabila kita punya kapasitor tunggal yang berbentuk seperti bola, maka kapasitansi kita dapat ditemukan dengan cara sebelumnya atau kita dapat menggunakan C sama dengan Q dibagi KE dibagi KE dikali Q per A, di mana A adalah radius bola dan KE adalah potensi elektrik, yaitu sebuah konstan. Kemudian bisa juga kita menggunakan 4Pi epsilon inisial T, yaitu permisivitas ruang hampa yang berupa konstan juga dikali dengan radius. Kemudian kita punya kapasitor ganda di mana kapasitansi sama dengan konstanta permisivitas ruang hampa dikali area dikali luas permukaan plat, kemudian dibagi dengan D yaitu jarak antar plat. Kemudian rangkaian kapasitor apabila kita mendapati kapasitor yang terjajar secara paralel, maka total kapasitansi sebuah seluruh sirkuit akan jadi total itu semua. Jadi C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Apabila rangkaiannya berurut, maka 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari energi yang tersimpan dalam sebuah kapasitor, kita menggunakan rumus berikut yaitu U sama dengan muatan pangkat 2 dibagi 2 kali kapasitansi
atau setengah dari Q delta V, atau setengah dari C delta V pangkat 2. Kemudian kita dapat menghubungkan dengan rumus-rumus lain sehingga kita dapat mendapatkan mm, densitas listrik yaitu UE, di mana UE sama dengan setengah dikali permitivitas hampa, hampa dikali E pangkat 2. Kemudian kita punya dipol dalam medan elektrik. Konsep dipol ini adalah dapat interaksi antara dua partikel dengan muatan berlawanan tapi kekuatan yang sama yang terpisah dengan jarak 2A. Kita dapat menemukan nilai P yaitu electric dipole moment menggunakan P sama dengan 2AQ, di mana dari sini kita dapat menemukan torque dari interaksi dipol dalam sebuah medan elektrik menggunakan torque sama dengan P kali E dan T sama dengan 2 kali Vo- FA dikali sin theta. Kemudian kita juga bisa dari situ kita juga menemukan rumus energi potensial yaitu negatif P dikali E. Kemudian kita mempunyai konsep dielektrik dalam sebuah atom. Dalam se- jadi apabila sebuah atom dipisah dengan dielektrik, eh, maka atom-atom di dalam dielektrik tersebut akan terinduksi sehingga sehingga akan terjadi perubahan pada medan elektrik dan pada densitas elektriknya. Sehingga sehingga kita dapat menemukan E sama dengan E inisial dikurang E terinduksi, dan dari situ kita juga bisa dapat menemukan sigma induksi. Kemudian kita juga bisa kemudian dapat dilihat dari diagram ini. Sekarang contoh-contoh soal. Kemudian, jadi untuk soal pertama, Ali Ahmad Anindra menggunakan lalat sebagai kapasitor. Bagaimana tidak perlu ditanyakan. Setiap lalat itu mempunyai kapasitansi 25 farad. Apabila Anindra menjabarkan 5 lalat secara berurutan, berapa total kapasitas seluruh sirkuit lalat tersebut? Jadi kita menggunakan prinsip bahwa total dari sebuah kapasitas satu per dengan total dari satu per C masing-masing. Jadi satu per C 25 1 per 25 5 kali sehingga 5 per 25 C total sama dengan 25 dibagi 5 berarti C total sama dengan 5 farad. Kemudian pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kami. Oke, selanjutnya ada Nah, satu soal ketiga, Indra, di oh mana ya. ketika impuls saraf merambat, terjadi perubahan potensial antara bagian dalam dan luar membran sel sekitar 70 MV, dan ketebalan membran itu sekitar 5 nanometer. Pertanyaannya, hitung besar medan listrik dalam membran sel. Oke, jadi yang harus kita lakukan pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu delta V-nya itu sekitar 70, di soal itu 70 MV. Dan tebal membrannya itu D sama dengan 5 nanometer, atau bisa kita ubah menjadi bentuk 5 dikali 10 pangkat min 9 meter. Nah, lalu kita hitung medan listriknya atau magnitudonya. Rumusnya E sama dengan eh, delta V dibagi D, di mana delta V-nya itu kan tadi 70 kali 10 pangkat min 3 V dibagi D-nya tadi udah kita ubah 5 kali 10 pangkat min 9 meter. Lalu kita nanti sederhana aja kita bagi, jadi hasilnya 1,4 dikali 10 pangkat 7 V per M. Oke, selesai. Next, Calvino, next. Sudah kelar. Weh, kok beda? Oh, ini nomor 2 nih, Calvino. Yang nomor 2, Calvino, Loh, soalnya. Nah, ini soal. nah ya, contoh soal yang akan saya bahas dalam sistem syaraf. Sinyal listrik ditransmisikan sepanjang neuron melalui potensial aksi. Peristiwa ini melibatkan pergerakan ion-ion seperti Na+ dan K+ melintasi membran sel yang memiliki medan listrik.
Ketika sel syaraf dalam keadaan istirahat, terdapat medan listrik seragam sebesar plus minus 1,0 dikali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Melintasi membran sel dengan ketebalan 5 nanometer. Yang pertama, hitunglah percepatan sebuah ion natrium Na+, yang berada dalam medan listrik ini jika massa ion Na+ sama dengan 3,8 dikali 10 min 26 kilogram dan muatan ion Na+ sama dengan plus 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Jika ion Na+ mulai dari keadaan diam, berapakah kecepatannya setelah menyeberangi membran sel? Asumsikan tidak ada gesekan atau hambatan lain. Next. Next, bro. Hello. Next, bro. Hello. Hello. Halo, bro. Halo, bro. Next, bro. Calvino, next Calvino. Nolak nih kayaknya. Bro, what's this blood doing, bro? Tutup bacaan Hendra. Bukannya ini. Bukannya ini. Kamu kan? Lo ngelek, ngelek, Udah ngelek, bacain ngelek. aja, Nah, bacain ini aja. ya. Itu tadi, itu tadi, itu. Ah, Oh hell nah. Oke, sebentar ya Bang, like Pak. Tadi aku yes. Oke, Calvino nih. belum bayar tagihan WiFi. Ini kah? Belum. Belum muncul Calvino. Nah, kiri. Udah Kiri, kiri. bro. Nah Nah ini itu. bro. Muncul gak? Ya, baik, pembahasan dari soal yang tadi, yang pertama kita menghitung percepatan ionnya. Gaya listrik pada ion F sama dengan QE yaitu 1,6 dikali 10 min 19 Coulomb dikali 1,0 dikali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 12 Newton. Percepatan ion dengan menggunakan rumus hukum Newton sama dengan ya kira-kira menjadi 4,2 dikali 10 pangkat 13 meter per second kuadrat. Itu tadi percepatannya. Dari percepatannya itu kita hitung kecepatannya ya menggunakan persamaan kinematika V kuadrat sama dengan U kuadrat ditambah 2S dengan U-nya sama dengan 0, kecepatan awal diem tadi. S sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 9 meter ketebalan membrannya dan A sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat 13 meter per second kuadrat. Kita substitusikan nilai yang tadi sudah dapat, jadi hasilnya kira-kira 648 meter per second. Sangat cepat sekali. Sudah, Pak. Halo. Next Calvino. Terima kasih, Pak. Aduh. Sampai slide terakhir dulu Calvino. Terima kasih. Oke. Oke, Udah. sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.